pada kesempatan ini saya akan membahas buku keempat dengan judul Libraries and Suicide, yang artinya perpustakaan dan masyarakat. Namun sebelum daripada itu, saya akan memperkenalkan nama saya, Sefnat Lopo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan daripada video kali ini, saya membuat dan mengupload sebagai bentuk kuliah daring di tengah pandemi COVID-19. Yang menjadi topik penting dalam buku ini, ada dua pokok penting yang saya ambil. Yang pertama, perpustakaan dan masyarakat. Jadi baik dalam peran tanggung jawab dan masa depan di zaman perubahan, perpustakaan dan masyarakat merupakan dua elemen yang sangat penting yang kita tidak bisa lepas pisahkan, karena perpustakaan sesungguhnya menjadi sebuah wadah informasi yang mana menggiring masyarakat untuk mengikuti arus perubahan dari wilayah-wilayah westernisasi. Kita lihat contoh paling real hari ini, dunia kebaratan itu menjadi role model bagi dunia ketimuran. Sebagai bukti yang sangat real atau contoh paling praktis hari ini adalah dalam hal teknologi, HP, kemudian handphone dalam hal ini Android, merupakan suatu penguasaan yang sangat mendeterminasi wilayah negara bagian timur. Dan yang saya maksudkan dalam handphone tadi, di dalamnya ada terisi berbagai macam aplikasi yang sangat aplikatif yang mempengaruhi masyarakat, sehingga kita tidak bisa mengisahkan antara masyarakat dan perpustakaan, karena dua hal itu merupakan suatu sistem yang mana saling ketergantungan. Dan ada hal lain seperti yang digambarkan oleh David Blue dalam buku ini. Ia menggambarkan bahwa perpustakaan memberikan kontribusi sangat penting tentang wawasan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, perpustakaan pada masa ini praktik informasi untuk mengakses dan menggiring kesadaran masyarakat mengikuti arus perubahan itu sangat penting, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi sinis atau menjadi ketergantungan pada masa tradisional, tetapi masyarakat kemudian keluar dari masa transisi, dari masa tradisional ke masa perubahan. Nah, karena itu ini kan merupakan suatu rekonstruksi yang telah dicanangkan oleh dunia barat. Yang berikut, kita tahu bahwa teknologi juga sesungguhnya hadir sebagai suatu upaya untuk mendorong dan merevolusi suatu cara berpikir. Dan di situ kan juga terdapat hal-hal yang menjadi kegelisahan kita sebagai orang-orang intelektual, karena dengan adanya kehadiran teknologi juga bisa berimplikasi negatif. Dalam hal ini eksploitasi adanya teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai bukti, dalam kehidupan era digital ini, atau dalam istilah sosiologi adalah suicide digital, itu membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap HP. Berbagai macam aktivitas yang sesungguhnya dilakukan oleh masyarakat, tetapi dengan adanya teknologi tadi, masyarakat selalu ketergantungan dengan hal itu. Dan teknologilah yang menjadi satu parameter dalam kehidupan masyarakat, sehingga itu menjadi suatu nilai-nilai eksploitasi yang muncul dari keberadaan teknologi tadi. Sebagaimana digambarkan oleh Tanner pada tahun 2020. Di dalam pendapat Tanner pada tahun 2010 juga, ia menggambarkan bahwa konsekuensi logis daripada perpustakaan juga telah bertransformasi melalui penerapan teknologi, tetapi perlu kita diubah lebih jauh sehingga bisa relevan. Artinya apa? Dari pendapat Tanner ini kita bisa melihat bahwa Tanner sadar betul bahwa teknologi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana
membuat satu edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu sadar betul dan mengimbangi akan teknologi itu jauh dan sesuai dengan koridor yang diharapkan. Karena hari ini banyak masyarakat yang menggunakan teknologi tadi tidak sesuai dengan koridor atau rel yang diharapkan. Sebagai contoh, banyak kasus yang terjadi di dalam penggunaan teknologi. Contoh ke HP, ada yang salah menggunakan transaksi informasi ya, sehingga harus melanggar Undang-Undang IT nomor 27 tahun sekian. Itu menggambarkan bahwa sesungguhnya bukan dengan adanya pengguna teknologi itu sadar untuk melakukan hal menyimpang itu, tetapi karena tidak mengerti tentang substansi penggunaan daripada teknologi itu tadi, sehingga berimplikasi pada hal menyimpang. Berikut menyangkut dengan kesetaraan dan persamaan akses. Yang dimaksud dengan kesetaraan dan persamaan akses. Kesetaraan dan persamaan akses yang dimaksudkan di sini adalah menyangkut dengan informasi atau kehadiran informasi melalui sumber pers, dalam hal ini media cetak maupun media online, itu sebagaimana digambarkan oleh Landley atau Usherwood pada tahun 2002 dan Morso pada tahun 2007, sesungguhnya menggambarkan keberadaan pers, keberadaan perpustakaan itu sesungguhnya menjadi sesuatu yang harus diharapkan, dan itu menjadi landasan agar bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai demokratis. Karena keberadaan pers maupun perpustakaan dibuat melalui suatu retorika, dibuat melalui suatu sistematika ilmiah yang harus dipercaya. Akan tetapi yang terjadi hari ini, banyak media online maupun media cetak kemudian ditunggangi oleh elit-elit oligarkis, sehingga ada kalanya masyarakat akan kalang kabut terhadap suatu informasi yang terpublikasi. Tetapi di sini pada buku ini sesungguhnya menggambarkan kepada kita sebagai kaum intelektual bahwa buku sesungguhnya menjadi referensi sangat penting, dan kita terus harus berupaya menyesuaikan diri kita dalam mengakses berbagai macam informasi dari setiap retorika yang ada. Karena hari ini contoh seperti pendapat Mas Ro pada tahun 2007 tentang informasi sebagai fondasi utama dalam masyarakat, tetapi bisa saja pada tahun-tahun kedepannya bisa saja ada pendapat ahli tentang keberadaan hal yang sama bisa merubah, karena setiap ilmu dia akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman maupun waktu. Oleh karena itu ada juga yang ditekan oleh Donald Smith pada tahun 2010 yang menekan bahwa perlunya ada perpustakaan umum untuk menyediakan tempat di mana orang dapat bersosialisasi. Artinya apa? Buku atau perpustakaan itu sesungguhnya merupakan agen sosialisasi yang harus didorong oleh beberapa elemen penting, seperti elemen informal dalam hal ini keluarga, elemen non formal dalam ini masyarakat umum, dan juga institusi pendidikan yang didalangnya oleh pemerintah, sehingga benar-benar kehadiran atau eksistensi perpustakaan benar-benar memiliki keberpihakan yang jelas pada kehidupan demokratis. Dan juga seperti David Ford juga menyajikan bukti menarik tentang dari tanggapan Kanada terhadap tantangan pada perpustakaan akademis yang telah membuka pentingnya bagi pengguna dari luar kampus juga penyediaan ke sumber daya elektronik. Artinya apa? Dari gambaran ini juga sesungguhnya membedakan paradigma dari beberapa ahli tentang keberadaan perpustakaan. Namun pada kesempatan ini juga saya secara pribadi memberi gambaran bahwa dari berbagai macam retorika yang ada, semua tentu dengan paradigma masing-masing, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai demokratis yang diadut oleh setiap negara. Akan tetapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah kita sebagai kaum intelektual harus kritis,
terus menggali berbagai macam informasi dari setiap retorika yang sudah dicanangkan oleh tiap ahli, sehingga apa yang kita peroleh jangan sesungguhnya menjadi sebagai suatu patokan atau suatu referensi yang akur, tetapi kita harus terus mencari dan mencari. Yang berikut, pendidikan dan literasi digital. Pendidikan dan literasi digital yang digambarkan oleh Krum pada tahun 2000 ia menjelaskan bahwa perpustakaan memiliki peran penting dalam mendudukan pendidikan di semua tingkatan. Jadi dari gambaran Krum tahun 2000 bahwa perpustakaan sangat penting. Jadi saya ambil contoh paling real di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia hari ini, dalam konteks pendidikan, semua pemerintah melalui Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan mendorong agar instansi pendidikan itu menggerakkan yang namanya ruang literasi, agar ruang literasi digital yang dimaksudkan adalah apa yang kita ikuti dari teknologi itu harus benar-benar terpercaya dan melahirkan sebuah atau menghadirkan sebuah ilmu baru. Contoh pengajaran dan pembelajaran yang ditawarkan oleh telekomunikasi informasi dan komputer. Dengan pergeseran itu kita hari ini melihat bahwa ada di tengah pandemi COVID-19, dengan adanya keberadaan TIK itu kan bisa mempermudah kita sebagai mahasiswa maupun siswa di tingkat SLTA sampai sekolah dasar, bisa mempermudah itu untuk melakukan kegiatan operasional dalam KBM bisa dilakukan secara daring. Yang berikut, perpustakaan sebagai ruang fisik. Artinya, terlepas dari pergerakan signifikan menuju penyediaan digital, namun kebutuhan yang terus berlanjut akan perpustakaan sebagai ruang lokasi di mana aktivitas tertentu termasuk berisolasi dan berlangsung. Sebagaimana digambarkan oleh Usberwort pada tahun 2005 dan Loder pada tahun 2020. Dari ketiga ahli ini berbicara mengenai tentang the great God of peace. Artinya suatu tempat yang bukan merupakan tempat kerja maupun rumah, melainkan terletak di tengah, dengan kata lain wilayah netral di mana dapat berkumpul, belajar dan bersosialisasi dengan bebas, di mana mereka didorong dan spontanitas didukung menariknya judul buku yang sangat menyenangkan. Contoh kedai kopi, toko-toko buku dan bar. Jadi dan tempat-tempat nongkrong lainnya. Dari ketiga ahli ini dia menggambarkan tentang gaya belajar kekinian atau kontemporer hari ini. Orang bisa jadikan kafe atau kedai sebagai ruang belajar. Kan kita tahu bahwa di kota-kota besar itu menjadikan kedai itu bukan hanya sebatas, bukan identik dengan hanya menyediakan fasilitas hedonistik dalam hal ini kenikmatan fisik, tetapi di situ juga bisa menghadirkan referensi untuk mereka yang belajar bisa hadir di situ, bisa sambil menikmati kesenangan hedonistik, juga mereka belajar di situasi. Karena sebagai ruang fisik yang dimaksudkan adalah perpustakaan itu harus menarik minat pembaca sehingga bisa membuat satu literasi dengan gaya perubahan yang kontemporer. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.